ってわけか。じゃあ作戦通り剣族。ねえシュウ、いいからよ。いや、どう考えても。Halo semuanya, kali ini kita akan menonton anime terbaru yang berjudul Proyek Terlibat atau Project Ing-Age, bisa juga Ing-Age Kiss. Anime ini hanut keneh berlatar di sebuah kota yang bernama Bayran City. Bayran City merupakan sebuah kota terapung yang diciptakan setelah penemuan sumber energi baru. Shu, seorang pemuda yang menjalankan perusahaan kecil di sana. Kebiasaan berbelanja membuat kantongnya selalu terkuras. Seorang gadis bernama Kisara. Ia sering mengunjungi kantor Shu karena mengkhawatirkannya. Kisara sekolah di SMA Bayran City dan melakukan segalanya sendiri, mulai dari mengurus dokumen pekerjaan hingga mengurus rumah. Sementara Ayano adalah senior dan mantan pacar Shu di perusahaannya dulu. Begitulah kisah komedi romantis yang akan kita tonton. Tentang 3 orang yang hidup di pulau buatan di Samudra Pasifik ini dimulai. Tanpa berlama-lama, nyamankan posisi dan nikmati alur. Ing-Age Kiss, Proyek Terlibat, atau Project Ing-Age episode 1 dimulai. Total energi organium yang didapatkan tahun ini diperkirakan akan melebihi tahun lalu. Peringkat kota Bayran di dunia naik 1 peringkat. Sementara itu, nampak seorang gadis dan dialah Kisara. Ia bergegas masuk ke sebuah tempat, tidak lain dan tidak bukan apalagi kalau bukan tempatnya Shu, yang nampak terpampang di pintu. Kantor INS Shu Ogata. Karena akan ada ujian akhir, Kisara jadi jarang datang ke tempatnya Shu. Saat akan menanak, Kisara baru mengetahui kalau listrik di tempat Shu diputus karena ternyata Shu belum bayar tagihan. Di sisi lain di sebuah kedai bersama seorang gadis, Shu sedang makan. Shu makan seperti orang kelaparan, dan ternyata itu makan untuk 3 hari. Makanya aku bilang, meskipun kemandirian adalah hal yang baik, tetapi bukankah tak ada artinya jika makan pun tak mampu, ucap Ayano. Sekalipun begitu, Shu yang kini sudah membuat perusahaan sendiri dan keluar dari tempatnya Ayano, di tengah perjuangan dari nol memilih untuk berusaha sendiri sekalipun kelaparan dan kesepian. Bukankah kau sekarang seorang diri? Kelihatannya juga seperti butuh kutraktir, ucap Ayano, membuat Shu balik lagi dan berubah seketika. Lama tak bertemu, mari bicara tentang pekerjaan, kata Shu. Akhirnya, Ayano pun ngebayarin bilnya Shu. Di luar sambil malu-malu, Ayano menanyakan, apa ia bisa menghubungi Shu lebih dulu? Ya, Shu pun tidak keberatan, membuat Ayano nampak senang. Kayaknya Ayano masih ngarep deh sama Shu. Tiba-tiba, ekspresi Ayano berubah saat melihat Shu mengeluarkan sebuah map, yang ternyata Shu tidak ada uang untuk membayar tagihan telepon dan mungkin besok akan dicabut. Seketika, Ayano pun meminta Shu memberikan surat permohonan pinjaman itu kepadanya. Saat malam, Shu pulang. Selamat kembali ke rumah, ucap Kisara setelah menyalakan lilin. Shu pun auto kaget. Kisara mengajak Shu untuk makan malam. Shu pun memberitahu kalau ia sudah makan sebelum pulang. Mood Kisara berubah seketika, dan akhirnya Shu pun memilih untuk makan. Kisara mencium bau wanita lain. Shu pun berdalih kalau tadi di jalan mungkin ia tidak sengaja menabrak wanita lain. Sesaat kemudian, Shu baru mengetahui kalau tagihan listriknya kini sudah dibayarin oleh Kisara dan akan kembali nyala besok atau lusa. Ia merasa sungkan. Kisara pun memberitahu kalau itu tidak apa-apa karena tidak ada yang ingin dia beli. Tiba-tiba Kang Paket datang. Karena COD, Shu pun mengira bisa dibatalkan karena tidak bayar. Alhasil, Kisara pun ngebayarin dengan sisa uang yang dimilikinya, padahal itu tabungan sebulan. Tamat sudah. Kita berdua sama-sama miskin, tidak bisa hidup lagi, ucap Kisara merasa putus asa. Shu menenangkan, setelah ia dapat kerjaan, ia akan membayar kepada Kisara. Omong kosong, sudah 3 bulan gak ada kerjaan, timpal Kisara. Mendengar itu, Shu memberitahu kalau waktunya akan segera tiba. Nampak di ponselnya sebuah berita tentang bencana di Hotel Reiston. Shu yakin tidak akan ada masalah, karena ini adalah pekerjaan imbalan biaya hidup bulan ini. Shu menjalankan aksi. Ia datang ke suatu tempat, yang di sana ada beberapa orang di antaranya. Direktur Lab Amanda, Kaya Ananda, Kennel Animaroid, Dominic Kennel. Kepala prajurit, Bruno Krauser, CEO perusahaan Jedeit, Rob Skyrunner,
The Justice, pemimpin keberanian dan keadilan. Lalu Akino Yugiri, perwakilan firma hukum AAA. Dan terakhir, Su sendiri dari perusahaan INS. Masaki Asia, selaku Direktur Biro Eksorsisme, di depan memberitahu tentang kasus yang terjadi di sebuah kasino tentang seorang pria yang lalu berubah menjadi monster. Ia pun memberitahu tentang inti komite. Yang pertama adalah melumpuhkan. Namanya tidak diketahui, namun perkiraan levelnya adalah level C. Dengan kata lain, tidak masalah membuat kerusuhan yang riuh kan? Kata Bruno. Masaki memberitahu kalau dalam mengatasi hal ini diminta untuk menghindari kerusakan sekunder. Lokasi kejadian berada di pusat kota. Jika benar-benar hancur, itu akan berdampak besar kepada sekitarnya. Pada saat yang sama juga merupakan lantai terendah di gedung bertingkat. Jika terlalu rusuh dan secara tak sengaja mengalir ke laut, seluruh jalan mungkin akan tenggelam. Sekarang penawaran dimulai. Batas waktunya adalah 10 menit kemudian, yaitu tepat pukul 19. Penawaran usaha penanggulangan bencana D dimulai. Setelah waktu habis, hasil pun terpampang. Kebanyakan memasang tarif 120.000 ke atas. Panzercraft memasang tarif 112.000. Perwakilan firma hukum AAA memilih abstensi alias tidak memberikan suara atau tidak ikut menawarkan jasa. Sampai pemenang pun didapatkan, yakni oleh perusahaan INS yang memasang tarif 39.800 yang lalu diminta bertindak sesegera mungkin. Su tersenyum, sementara vendor yang lain nampak kuku lutus karena Su merusak harga pasar. Karena tarif segitu tidak sepadan dengan masalah yang ditangani. Perusak harga pasaran, perusahaan sampah sepertimu akan membuat hukum dan ketertiban di sini makin kacau. Ucap Bruno yang lalu pergi, diikuti yang lainnya juga yang sambil mengumpat. Di kantor, Su bertelepon dengan ibunya Ayano yang dulu pernah menjadi bosnya. Ya, ternyata kali ini Su meminta bantuan. Ia akan menangani bagian inti, sementara dukungan dan penghambat kerusakan Su serahkan kepada perusahaan ibunya Ayano. Siapa lagi kalau bukan Akino Yugiri yang tadi juga hadir sebagai perwakilan firma hukum AAA. Pantesan gitu ya tadi abstensi. Setelah negosiasi ditetapkan, Akino pun meminta putrinya untuk mengikuti instruksi dari pihaknya Su. Ayano sedikit kesal kepada ibunya, dan lalu ia pun memberitahu kalau dirinya dan Su sudah tidak ada hubungan lagi. Ia putus. Su pamit kepada Kisara yang nampak sedang tidur. Aksi pun dimulai. Ayano dan tim melawan monster anjing yang muncul, lalu berusaha menarik perhatian musuh. Saat Su beraksi, tidak disangka aksinya tidak mempan. Ia terhempas dan akan diserang. Untungnya Kirisaki datang menolong. Saat terpotong oleh Kirisaki, tangan monster itu dapat beregenerasi, dan kemampuan itu bisa mencapai peringkat P. Prajurit menyarankan untuk meminta bantuan. Ayano pun memberitahu kalau mereka tidak ada anggaran untuk bantuan. Di sisi lain, Su meminta tolong kepada Kisara. Baru sekali serang, Kisara terkapar karena kehabisan tenaga. Kisara menjadi lemah karena sudah 3 bulan tidak pernah bekerja lagi. Su meminta Ayano mengulur waktu. Sementara itu, ia akan memulai ritual dengan Kisara untuk meningkatkan kekuatan bertarung agar bisa mengalahkan monster iblis itu. Kini Kisara memiliki kekuatan. Dengan mata merahnya ia mulai beraksi. Ditambah kecemburuan kepada Ayano, Kisara melawan monster kecil dulu. Begitupun Ayano, membuat mereka memberantas monster anjing sambil bertengkar. Pantas ketika Su pulang ada bau wanita. Meskipun saat itu berhasil dibodohi olehnya, benar juga. Pasti ada kucing yang berani curi-curi keluar, kata Kisara ketus. Melihat itu, Su berusaha melerai. Sampai-sampai ia meminta menunda Pasea dan membereskan masalah itu lebih dulu. Kisara meminta jaminan, yakni kunci cadangan kamarnya Su, yang kita tahu itu juga dijadikan sebagai kantor. Ya, padahal Kisara juga bisa menembus dinding, tapi ia ingin kuncinya. Melihat gantungan kunci kucing merah perlambang dirinya, Kisara nampak senang dan seketika bersemangat untuk menyerang. Dengan kolaborasi yang baik, akhirnya di hitungan 0, monster itu berhasil mereka kalahkan. 24:5, misi selesai. Tidak disangka, kerusakan yang tadi ditakuti nampaknya akan terjadi. Cerita pun bersambung. Kerusakan itu apakah benar-benar akan terjadi? Nantikan di episode selanjutnya, hanya di Mantap Anim. Sampai jumpa! 社はイサム&シュウ事務所に決定いたしました。心配してくれるのは嬉しいけど何